Richard sengaja pergi dari Linda dan kedua anak mereka karena capek dengan tagihan-tagihan yang harus dia bayar. Richard Hoagland adalah salah satu karyawan di sebuah kantor asuransi di Indiana, Amerika Serikat. Dia pernah menikah namun kemudian bercerai dari istri pertamanya. Tak lama berselang, Richard bertemu dengan seorang wanita bernama Linda Eisler. Menurut Linda, Richard adalah orang baik dan menyenangkan. Sifat lucu Richard membuat pria itu sangat mudah dicintai. Setelah sebelumnya mereka hanya sebagai teman dekat lalu berpacaran, pada tahun 1982, akhirnya Richard dan Linda pun menikah. 2 tahun kemudian, Linda melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Matthew Hoagland. 3 tahun kemudian, anak kedua mereka lahir, anak laki-laki lagi bernama Douglas Hoagland. Rumah tangga mereka tergolong normal-normal saja. Bahkan, untuk sebagian besar orang-orang yang mengenal mereka, keluarga ini adalah sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Baik Richard maupun Linda, mereka berdua sama-sama bekerja dan mempunyai penghasilan yang lumayan besar. Bisa dibilang, mereka adalah sebuah keluarga yang mapan serta makmur. Mereka tinggal di sebuah rumah besar di samping danau di kota Fisher, Indiana. Gak cukup di situ, karena mereka juga mempunyai speedboat pribadi yang biasa mereka pakai untuk berkeliling danau. Selain itu, Richard juga sangat suka membawa istri dan kedua putranya berlibur ke pulau-pulau tropis saat ada kesempatan. Selera fashion Linda yang cukup tinggi juga membuatnya mempunyai banyak koleksi baju-baju branded karya desainer terkenal. Dengan gambaran seperti ini, bisa dibayangkan jika keluarga Richard dan Linda sudah cukup sempurna ya. Tapi sayangnya, semua kebahagiaan keluarga itu hilang secara tiba-tiba. Semua bermula pada tanggal 10 Februari tahun 1993. Awalnya, pagi itu berjalan seperti biasanya. Setelah sarapan dan sedikit bercanda, Richard dan Linda sama-sama pergi bekerja. Begitupun kedua anak-anak mereka yang juga harus pergi ke sekolah dan daycare. Sekitar tengah hari, tiba-tiba Richard menelpon Linda. Dia bilang jika dia sakit dan ingin segera pergi ke rumah sakit. Linda yang pada waktu itu masih ada di tempat kerja, langsung menawarkan diri untuk menjemputnya dan mengantarnya berobat. Tapi Richard menolak tawaran Linda dan bilang kalau dia sudah sangat kesakitan dan harus segera mendapatkan penanganan di instansi gawat darurat. Setelah itu Richard pun mematikan panggilan teleponnya. Linda kemudian melanjutkan pekerjaannya secepat mungkin agar bisa segera pulang. Setelah pulang kerja, seperti biasa Linda menjemput Matthew di sekolah dan Douglas anak bungsunya di daycare. Begitu dia sampai di rumah, keadaan rumah sepi dan tidak ada Richard di sana. Padahal menurut Linda, seharusnya Richard sudah pulang dari berobat. Dia mencoba menunggu beberapa saat, tapi Richard tak kunjung pulang juga. Sementara hari mulai malam, akhirnya karena khawatir Linda pun ingin menyusul Richard ke rumah sakit. Tapi berhubung Richard ini tadi tidak sempat bilang ingin berobat ke rumah sakit apa, Linda juga bingung mau nyusul kemana. Akhirnya Linda pun mendatangi satu persatu rumah sakit yang ada di sekitar Indiana. Tapi sampai malam semakin larut, Linda tak juga menemukan keberadaan Richard di rumah sakit manapun. Hal itu tentu saja membuat Linda sangat khawatir. Apalagi saat tadi Richard menelpon Linda, dia kan bilang sedang sakit. Linda beneran takut terjadi sesuatu yang buruk sama Richard. Linda pun kembali ke rumah mereka dan di sana perasaannya semakin kalut saat menyadari jika barang-barang Richard masih utuh termasuk mantel milik Richard. Padahal saat itu bulan Februari, di mana cuaca di Indiana termasuk sangat dingin. Linda yang masih dalam keadaan khawatir dan kebingungan harus berbuat apa, dikejutkan oleh dering telepon masuk dan ternyata itu dari Richard. Belum sempat Linda menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Richard ini tiba-tiba ngomong jika dia tidak bisa terus hidup seperti ini. Richard lalu bilang jika hidup Linda akan jauh lebih baik tanpa Richard.
Setelah itu dia pun langsung menutup sambungan telepon tersebut tanpa menunggu jawaban dari Linda. Linda yang sejak tadi sudah bingung, makin bingung lagi setelah menerima telepon Richard. Dia beneran gak ngerti apa maksud Richard melakukan hal tersebut. Keesokan harinya, Richard ini kembali menelpon Linda, tapi kali ini beda lagi omongannya. Richard bilang kalau dia tidak akan bisa pulang lagi ke rumah mereka, karena kalau dia pulang, dia akan dipenjara. Dan seperti telepon yang sudah-sudah, Richard tidak memberikan kesempatan Linda untuk bertanya dan langsung menutup teleponnya. Setelah itu beberapa hari kemudian, Richard kembali menelponnya dan sama seperti telepon-teleponnya yang kemarin, dia sama sekali tidak membahas alasannya pergi, kemana dia pergi, atau apapun. Dan itu tentu saja membuat Linda makin kebingungan dengan sikap Richard. Karena merasa ada yang tidak beres, Linda pun akhirnya melaporkan kejadian ini kepada polisi. Polisi pun mulai melakukan penyelidikan terhadap laporan Linda. Pertama-tama, polisi menyelidiki sinyal telepon yang digunakan oleh Richard saat menelpon Linda. Dan setelah dilacak, ternyata sinyal tersebut tidak berasal dari wilayah Indiana, tapi berasal dari 3 area yang berbeda, yaitu Venezuela, Aruba, dan Florida. Karena waktu menghilang, Richard ini diduga juga membawa mobilnya, polisi pun berusaha mencari keberadaan mobil yang digunakan oleh Richard. Dan akhirnya polisi menemukan mobil milik Richard terparkir di area parkir bandara Indianapolis. Polisi lalu mencoba mencari keberadaan Richard di bandara tersebut, namun tidak berhasil menemukannya. Saat polisi mengecek data penumpang yang ada di bandara tersebut, di tanggal-tanggal Richard menghilang, nama Richard tidak juga terdaftar di penerbangan manapun. Jadi bisa disimpulkan jika Richard ini seperti sengaja meninggalkan mobilnya begitu saja di bandara. Penemuan-penemuan polisi ini tentu saja membuat Linda semakin bingung. Dia selalu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi sama Richard. Dia pribadi juga tidak merasa punya masalah besar dengan Richard yang mungkin saja menjadi pemicu menghilangnya Richard. Linda semakin sedih melihat kedua anaknya yang secara tiba-tiba kehilangan sang ayah yang sangat mereka sayangi tanpa tahu penyebabnya, karena usia mereka juga masih sangat kecil. Matthew baru berusia 9 tahun, sementara si kecil Douglas baru berusia 6 tahun. Menghilangnya Richard ternyata membuat kehidupan keluarga itu benar-benar hancur, baik secara mental maupun finansial. Karena ternyata saat Richard ini menghilang, keadaan ekonomi mereka sedang lumayan sulit. Mereka itu lagi berjuang melunasi tagihan-tagihan kebutuhan rumah tangga mereka yang cukup banyak. Tagihan-tagihan yang semula ditanggung oleh Richard dan Linda, mulai saat itu pun hanya ditanggung oleh Linda sendiri, dan itu membuatnya sangat kewalahan. Karena selain harus membayar semua tagihan-tagihan itu, Linda pun harus tetap menghidupi kedua anaknya yang masih kecil. Hingga akhirnya, Linda terpaksa menjual semua barang berharga miliknya untuk bertahan hidup. Dan ternyata, di tengah kesulitan-kesulitan itu, Linda masih harus mengalami kesulitan lain yang disebabkan oleh Richard. Jadi waktu itu, Douglas anak keduanya sedang berulang tahun. Dan secara tiba-tiba, ada sebuah kartu pos berisi uang senilai $50 dan sebuah surat yang ternyata dikirim oleh Richard. Di dalam surat itu, Richard mengucapkan selamat ulang tahun kepada putranya dan bilang jika suatu saat nanti dia akan kembali. Surat tersebut membuat pihak kepolisian yang saat itu masih mencari-cari keberadaan Richard mulai mencurigai Linda sebagai dalang dari menghilangnya Richard. Polisi membuat dugaan jika Linda sebenarnya tahu keberadaan Richard, namun dengan suatu alasan Linda tidak mau memberitahu polisi lokasi Richard. Polisi juga mengira kalau kartu pos itu hanya akal-akalan Linda yang mengaku sebagai Richard, karena sebenarnya Linda sudah melenyapkan Richard. Sejak saat itu polisi pun mulai menginterogasi dan mengawasi semua gerak-gerik Linda. Karena polisi yakin Linda adalah orang di balik menghilangnya Richard. Tapi mau dikonfrontasi dan diawasi seperti apapun, polisi tetap tidak menemukan bukti keterlibatan Linda dalam menghilangnya Richard. Linda yang sudah susah payah bangun dari keterpurukan keuangan keluarganya semakin frustasi dengan kecurigaan polisi. Hidup Linda yang semula bahagia dan sejahtera bak lenyap dalam waktu sekejap. Kehidupannya dan kedua anaknya pun tergolong menyedihkan setelahnya. Kedua anaknya bahkan hanya bisa memakai baju baru hanya saat musim dingin tiba. Dan itu pun diberikan oleh organisasi yang memang membantu anak-anak terlantar dan membutuhkan.
Setelah menunggu selama 10 tahun dan polisi juga tidak berhasil menemukan di mana Richard berada, polisi akhirnya menyatakan bahwa Richard Hoagland telah meninggal dunia. Karena menurut polisi, setelah menghilang selama itu tanpa ditemukan jejak apapun, sangat kecil kemungkinannya orang tersebut masih hidup. Setelah akhirnya Richard dinyatakan meninggal, Linda yang selama 10 tahun terakhir masih setia menunggu kepulangan Richard dan berharap suaminya itu kembali kepadanya, akhirnya mulai bisa berdamai dengan keadaan. Linda pindah dan mulai membuka hatinya untuk pria lain. Linda pun kembali menikah dan memulai lagi kehidupan barunya, hingga sebuah kejutan yang tidak dia duga datang kepadanya. Tepatnya di musim panas bulan Juli tahun 2016, tiba-tiba seorang detektif Florida yang bernama Antonio Cardio menelponnya. Sang detektif bertanya, apakah Linda mengenal Richard Hoagland? Dan Linda tentu saja menjawab, ya. Saya mengenalnya karena itu adalah mantan suami saya yang telah meninggal. Tapi kemudian sang detektif bilang jika orang yang bernama Richard Hoagland belum meninggal dan saat itu sedang ditahan di kantor polisi Florida karena terlibat kasus pencurian identitas. Linda tentu saja sangat syok mendengar informasi itu dan luka yang sudah susah payah dia tutupin selama puluhan tahun itu seperti terbuka lagi saat tahu bahwa Richard masih hidup. Berjuta pertanyaan tak terjawab dari awal menghilangnya Richard tentang alasan kepergiannya meninggalkan keluarganya kembali berputar di kepalanya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dengan Richard? Dan apa kira-kira alasan Richard menghilang selama 23 tahun ini? Di hari kepergian Richard, dia sama sekali tidak mengalami sakit apapun. Dia hanya ingin pergi dari keluarganya dan ingin memulai sebuah hidup baru. Di tahun pertamanya, dia selalu hidup berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Setelah itu, Richard pun menetap di Florida. Dan di sana, dia menyewa sebuah rumah kecil yang ada di pinggir danau. Tadinya, rumah itu adalah rumah milik seorang nelayan bernama Terry Semensky. Tapi karena Terry meninggal dunia akibat tenggelam pada tahun 1991, rumah itu pun menjadi kosong. Ayah Terry yang bernama Edward Semensky akhirnya menyewakan rumah tersebut kepada Richard. Di rumah itulah Richard menemukan sertifikat kematian Terry, di mana di sana tertera data detail seluruh identitas Terry. Richard pun mencuri identitas Terry untuk dia gunakan sebagai identitas baru baginya. Setelah itu Richard pindah dari rumah kecil tersebut ke kota Zephyrhills Hills, Florida untuk memulai hidup barunya. Dengan memakai identitas Terry, Richard berhasil mendapatkan pekerjaan baru di sana. Richard bahkan juga berhasil membeli 2 buah rumah besar dan punya pesawat pribadi lengkap dengan lisensi pilot. Di tahun 1995, Richard juga menikah lagi untuk ketiga kalinya dengan seorang perempuan bernama Mary. Dari pernikahannya ini, mereka mempunyai 1 orang anak laki-laki. Mary, istri baru Richard, bukan tidak pernah menanyakan keluarga Richard, karena sebagai istri, dia merasa jika Richard ini tidak pernah sekalipun mengenalkan dia kepada keluarga suaminya itu. Tapi Richard tentu saja selalu berhasil meyakinkan Mary dengan alasan yang masuk akal. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan dengan identitas palsunya, kejahatan Richard itu akhirnya terbongkar melalui sebuah hal kecil yang tidak disengaja. Tepatnya pada tahun 2015, ada salah satu keponakan Terry Semensky asli yang sedang iseng melihat sejarah keluarganya menggunakan Ancestry.com. Ancestry.com yaitu sebuah situs web yang memungkinkan seseorang untuk mengetahui silsilah dan sejarah keluarga mereka melalui data DNA. Dalam situs itu, sang keponakan menemukan fakta jika salah satu pamannya yang bernama Terry Semensky yang telah dinyatakan meninggal pada tahun 1991 menikah kembali di tahun 1993. Tentu saja hal itu membuat keluarga besar Semensky merasa curiga dan kemudian melaporkan hal ini kepada polisi. Tak perlu waktu lama, polisi Florida berhasil menemukan Terry Semensky palsu dan mulai menginterogasinya. Awalnya, pria tersebut bersikeras bahwa dia adalah Terry Semensky asli. Dia bahkan dengan percaya diri memberikan semua identitas dirinya seperti SIM dan tanda pengenal lain untuk menguatkan jika memang dirinya itu adalah Terry Semensky. Namun saat polisi menyodorkan sebuah akta kematian atas nama Terry Semensky, pria itu tidak bisa mengelak lagi dan akhirnya mengaku bahwa dia sebenarnya bernama Richard Hoagland. Polisi Florida pun segera menyelidiki latar
latar belakang pria bernama Richard Hoagland itu. Dan alangkah terkejutnya mereka saat tahu bahwa nama Richard Hoagland adalah orang yang pernah dicari oleh pihak kepolisian Indiana karena menghilang begitu saja di tahun 1993. Mendengar fakta itu, istri baru Richard tentu saja sangat terkejut karena dia telah menikah dan hidup selama 20 tahun dengan seorang penipu. Apalagi dia juga kemudian tahu jika suaminya meninggalkan istri dan kedua putranya terdahulu sebelum menikah dengannya. Richard kemudian ditahan dengan tuduhan penipuan dan pencurian identitas, dan dia pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Sementara itu, Linda Eisler, mantan istri Richard dan kedua anaknya, sangat syok mengetahui bahwa Richard masih hidup dan menjalani hidupnya dengan sangat baik ketika semua orang mengira dia telah meninggal. Linda yang tentu saja sangat-sangat merasa dirugikan dengan kepergian Richard 23 tahun lalu itu pun menuntut Richard atas tuduhan telah menyebabkan perceraian yang sangat membuatnya stres. Dia juga mengajukan ganti rugi karena Richard tidak pernah memberikan uang tunjangan untuk anak-anaknya selama 23 tahun. Satu-satunya alasan yang diucapkan Richard ketika ditanya kenapa dia dulu menghilang dari kehidupan Linda dan kedua anaknya adalah dia hanya ingin pergi dari keluarganya dan mulai hidup baru tanpa mereka. Hal itu tentu saja sangat tidak bisa diterima ya, karena kepergian Richard waktu itu meninggalkan hutang yang sangat banyak, hingga Linda pun harus menjual rumah serta semua aset mereka dan hidup menderita. Selain itu, kedua anak mereka juga terpaksa tumbuh tanpa kehadiran ayah, padahal mereka berdua masih sangat kecil. Bahkan Douglas, anak terkecil mereka, sampai menjadi pecandu narkoba untuk menutupi kekecewaannya kepada sang ayah. Atas semua hal itu, Richard akhirnya diharuskan untuk membayar uang sebesar 1,86 juta US dollar atau sekitar 28 miliar rupiah kepada Linda. Walaupun jumlahnya cukup banyak, tapi tentu saja jumlah itu tidak bisa mengganti semua kepahitan yang telah Linda, Matthew, dan Douglas alami selama ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Makasih banyak ya. Boleh dong bantu support channel YouTube ini biar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kalian. Subscribe ya. Dadah.